Masa Tuhan yang Bapak sembah-sembah kok miskin amat, bisa cukur pinjam seberang sungai jauh banget, cukur kepala bulu badan jenggot. Ini Tuhan atau hantu bilang. Ya nggak benar itu Alkitabnya ini. Ya nggak benar orang yang menulis Alkitab ini. Ini disebut tulisan-tulisan tangan manusia. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini kita akan menanggapi fitnahan seorang ustadz ya, yang dimana ustadz ini juga sudah menjadi almarhum dan sekarang masih digunakan videonya oleh saudara-saudara kita para polemikus yang punya channel. Oleh karena itu kita tidak pernah berhenti untuk menanggapi itu. Kalau tidak mau ditanggapi, mohon kepada mereka yang punya channel untuk menghapus video-video fitnahan dan tuduhan tersebut terhadap kekristenan. Nah teman-teman, dimana seorang ustadz ini dia mengatakan bahwa orang Kristen itu mereka memiliki Tuhan yang menyesal, dan kemudian mereka memiliki Tuhan yang miskin, yang dimana dia meminjam pisau cukur di seberang sungai Efrat. Sebenarnya dia membahas itu atas ketidakpengetahuan tentang konteks tersebut, sehingga dia bisa menafsirkan secara harafiah. Oleh karena itu mari kita simak videonya yang berikut ini. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu membingungkan hati. Oh, berarti Tuhan gagal kan membuat ciptaan kita ini. Salah, keliru, akhirnya Tuhan menyesal sampai pilu. Aduh, manusia bisa kerja tambah banyak dosanya. Berarti dia gagal dong. Terus berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan semua manusia yang telah menciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan. gimana Tuhan dilukiskan tidak mempunyai sifat maha. Tuhan keliru, menyesal. Perkisan kan kita ini bakal dilempar ke api neraka kan? Gimana? Terima, pasrah, ikhlas, rela. Berdasarkan hati. Tuhan ingin melempar kita api. Jangan mau dong. Iya. Bilang enak aja. Buktinya kau menyesal. Tuh. Engkau menyesal pilu hatinya. Kamu yang salah, kami Mas Andi. Memang maunya kami diciptakan. Engkau yang menciptakan. Mungkin engkau menyesal pilu. Engkau yang salah, kok masa kami yang dihukum? Jangan terima, kan boleh nego tadi kan? Boleh kantor menawar sama Tuhan kan? Kan Tuhan boleh dinasihati tadi kan? Iya. Ya nggak benar itu Alkitabnya ini. Ya nggak benar orang yang menulis Alkitab ini. Ini disebut tulisan-tulisan tangan manusia. Parah lagi nih, tuh lihat tuh. Nah. Tuhan mau mengerang seperti perempuan melahirkan, cukur kepala, bulu paha dan jenggot. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam di seberang sungai Efrat, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan jenggot. Tanya ke Abi antum ini. Iya sudah. Abi, ya saya 720, tolong jelaskan dong ke saya ini. Masa Tuhan yang Bapak sembah-sembah kok miskin amat, pisau cukur pinjam seberang sungai jauh banget, cukur kepala bulu badan jenggot. Ini Tuhan atau hantu bilang. Ya kan? Sudah pernah saya sampaikan materi ini ke dia. Jawabnya apa? Kami itu gak ngerti apa-apa. Langsung mau dipukul kita bertiga. Coba itu. Tapi dia nggak tahu jawabannya. Ya justru karena saya nggak ngerti, saya tanya, bilang, iya kan? Iya. Kamu nggak tahu ngerti apa? Justru Pak, karena saya tidak mengerti, saya tanya. Maka kan sudah masuk Kristen, sudah jadi pendeta. Tolong jelaskan dong, biar saya paham, ya kan?
dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz yang sudah mualaf dan sekaligus dia sudah almarhum. Dan kenapa kita terus mengcounter ini? Karena masih ada videonya di channel-channel saudara kita muslim. Oleh karena itu beberapa kali saya sampaikan, kalau tidak mau di counter itu video-video para mualaf yang sudah almarhum itu tolong dihapuskan. Karena fitnahan dan tuduhan mereka terhadap kekristenan itu masih ditonton oleh banyak orang. Oleh karena itu selagi tidak dihapus, maka kita pun terus menanggapinya dan meluruskannya. Nah teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ustadz itu ada dalam pembahasan mereka beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama, Allah menyesal, dan yang kedua, Allah miskin sehingga dia meminjam pisau cukur, dan kemudian Alkitab adalah tulisan tangan manusia sehingga yang salah itu adalah Alkitabnya. Nah teman-teman, yang pertama, apakah benar-benar Allah menyesal? Kalau kita katakan Allah menyesal, maka kita bisa menyimpulkan secara logika, secara manusia bahwa Allah tidak maha tahu. Ketika dia menciptakan manusia, masa dia tidak tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Seperti yang terjadi dalam Kejadian dan di zaman Nuh, ketika Allah melihat perbuatan manusia yang begitu bobrok sehingga dia menyesal katanya. Nah teman-teman, kata menyesal ini yang harus perlu digali oleh Ustadz itu sebenarnya, bukan malah itu menafsirkannya secara hurufiah. Nah teman-teman, kata menyesal yang dipakai di dalam kitab Kejadian khususnya di zaman Nuh dan di konteks air bah itu, sebenarnya Allah menyesal di situ dia menggunakan kata naham dalam Ibrani. Naham ini memiliki makna yang begitu luas. Bisa dikatakan dia menyesal, bisa dikatakan bersedih hati, menyatakan rasa simpati, atau bersifat atau bersikap lunak. Nah teman-teman, itu artinya ketika kita memiliki pemahaman yang begitu luas terhadap makna-makna kata dalam Ibrani seperti naham ini, maka kita jangan terburu-buru menyimpulkan. Kita harus tahu bahasa aslinya, kita harus menggalinya. Apa kata yang digunakan di situ, yaitu naham, yang artinya di situ bahwa Allah bersedih hati ketika dia melihat ciptaannya itu rusak. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman menciptakan atau membentuk sesuatu dan kemudian tiba-tiba rusak, pasti hati teman-teman semua bersedih. Dan itu yang dialami oleh Tuhan, yang dirasakan oleh Tuhan ketika rusak ciptaannya dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, maka hati Allah itu bersedih. Nah itu yang lebih tepat dalam konteks ini teman-teman ya. Nah dan kemudian dia mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu miskin ya, sehingga meminjam pisau cukur di seberang sungai Efrat. Nah teman-teman, kalau kita melihat konteks di dalam Yesaya 7 ayat 20, begini firman Tuhan di sana, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Maksud dari ayat itu teman-teman, kita tidak bisa memahaminya secara harafiah ya. Nah, memahami ayat tersebut itu perlu kita pahami latar belakang eksistensi rambut dan jenggot itu. Karena di dalam ayat itu ada rambut dan ada jenggot. Nah, itu bagi orang-orang Israel, jenggot dan rambut itu adalah simbol dari kehormatan. Kalau dalam hukum Taurat ada ketentuan tidak mencukur habis rambut kepala menjadi gundul, seperti yang tercatat dalam Imamat 19 ayat 27. Di sana dikatakan, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Dan di dalam Imamat 21 ayat 5 di sana dikatakan juga, jangan menggunting rambut di sisi kepalamu atau mencukur janggutmu. Nah teman-teman, apa itu rambut kepala dan apa itu janggut? Itu merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan. Dan kalau kita kembali ke konteks Yesaya itu tadi, bahwa Allah meminjam
pisau cukur dari seberang sungai Efrat, yang dimana ketika suatu bangsa itu, khususnya bangsa Israel misalnya, melakukan suatu kejahatan, berbalik kepada Tuhan dan mereka menyembah berhala-berhala, maka Allah murka terhadap mereka dan hendak mengambil kehormatan dan kemuliaan dari bangsa itu sendiri. Itulah artinya tentang mencukur rambut dan mencukur jenggot, teman-teman. Artinya diambillah kehormatan itu daripadanya dan diambillah kemuliaan itu, bahkan bangsa itu dipermalukan. Nah, teman-teman, itu merupakan suatu konsekuensi bagi bangsa yang bebal, bagi bangsa yang berbalik daripada Tuhan dan mereka menyembah Allah-Allah yang lain yang tidak taat kepada Allahnya, tidak menghormati Allahnya, sehingga Allahnya pun murka dan mengambil kehormatan itu, mengambil kemuliaan itu pada bangsa itu sendiri, sehingga bangsa itu merasa malu. Dengan cara apa Allah mencukur mereka? Dengan cara Allah menyerahkan kepada mereka kepada bangsa Asyur. Nah, teman-teman, itu luar biasa ya pemahaman ini. Dan kalau ada orang yang menafsirkannya secara harafiah, maka keliru seperti yang dipahami oleh seorang ustadz yang mualaf tadi, yang dimana dia sudah menjadi almarhum sampai sekarang ini. Nah, teman-teman, apa lagi yang dia katakan tentang tuduhannya, fitnahannya, yaitu bahwa Alkitab yang salah karena itu ditulis oleh tangan manusia. Dan itu memang tuduhan dari dulu ya, dari sudah menjadi makanan sehari-hari bagi orang Kristen tentang tuduhan dan fitnahan tersebut, bahwa Alkitab Kristen itu palsu, yang asli tidak ada lagi. Sebenarnya bukan Alkitabnya yang salah dan bukan Alkitabnya yang palsu. Memang mereka tidak sanggup memahami apa yang tertulis, yang tercatat di dalam Alkitab itu sendiri. Ketika mereka tidak sanggup memahaminya, mereka tidak bisa memasukkan dalam akal dan logika mereka, apalagi tidak cocok dengan akal dan logika mereka, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa kitab tersebut adalah palsu. Mereka tidak membaca bahwa Alkitab sendiri itu menegaskan siapa dirinya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu berlaku untuk memperbaiki, mendidik kita, dan menuntun kita ke jalan yang benar. Pokoknya ada banyak pelajaran yang harus kita terima dari tulisan yang diilhamkan itu. Nah, para penulis Alkitab itu mulai dari zaman para nabi ya, khususnya Nabi Musa dan nabi-nabi seterusnya sampai pada zaman para rasul, menuliskan itu bukan atas kehendak mereka sendiri, melainkan itu ada pewahyuan, ada pengilhaman, ada inspirasi Roh Kudus kepada mereka, dan ada pekerjaan Roh Kudus yang menuntun mereka untuk menuliskan baik itu peristiwa-peristiwa maupun nubuatan-nubuatan, maupun itu syair-syair, puisi-puisi, dan puji-pujian seperti di dalam kitab Daud. Nah, para penulis menuliskan itu untuk menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang dan juga bagi umat yang hidup pada zaman itu. Nah, maka kalau sampai sekarang mereka menuduh kitab Kristen adalah palsu, maka mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya dengan menunjukkan kitab yang asli. Paling tuduhan dan fitnah semata. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.